Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Hidayah dari podcast KPI UIN Sahadah Padang Sidimpuan, profesional berdaya saing global. Ya, sekarang saya bersama dengan kakak-kakak cantik yang diundang dari Ma'had Al-Jami'ah UIN Sahadah Padang Sidimpuan. Oke, jangan di skip ya. Tetap bersama kami beberapa menit ke depan. Oke, mari kita sapa kakak-kakak ini ya. Halo Kak. Halo Kak. Namanya siapa aja nih? Perkenalkan, halo, nama saya Armaisa Nasution. Saya Anissa Hasibuan. Oke. Di Ma'had Al-Jami'ah ini kan kita mempunyai program yang lain dengan program universitas lain kan? Ya. Jadi ada nggak sih keluh kesah kakak-kakak saat berada di Ma'had Al-Jami'ah ini? Pasti ada dong Kak. Terus kesahnya itu pasti dalam setiap kegiatan itu pasti ada. Kalau kayak contohnya itu kayak muhadharah, kelamaan keluarnya itu ada. Tapi di balik itu semua pasti punya pelajaran yang baik juga buat kita sendiri. Kalau saya pribadi sih keluh kesahnya tuh gini Kak, kita kan anak kuliahan tuh. Ya. Terus kita tuh harus nyari informasi tentang pembelajaran, tentang referensi-referensi untuk buat suatu makalah. Itu kan kita harus nyarinya di internet. Sementara kita nggak boleh bawa HP Android. Itu kan di situ keluh kesah saya. Cuman plus minusnya pasti ada. Plusnya tuh di sini walaupun kami tidak diperbolehkan membawa Android, tapi di perpustakaan kami disediakan untuk mencari internet. Itu. Oh iya kan, semua itu pasti ada baiknya juga kan. Iya. Dari sekian banyak Iya. buruknya pasti ada baiknya juga. Baiknya juga terbiasa kita Kak yang biasanya kita 24 jam megang Android, di sini kita diterbiasakan memegang Al-Qur'an. Jadi hafalannya makin bertambah gitu ya. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Jadi kan semua ini demi kebaikan kita bersama di sini di Ma'had Al-Jami'ah. Jadi di Ma'had Al-Jami'ah apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-harinya? Kalau setiap subuhnya itu, setiap sholat subuhnya itu kayak biasa diadakan itu mufrodat. Per minggunya itu, minggu ini bahasa Arab, minggu depan di bahasa Inggris, seperti itu. Terus kalau yang buat malamnya itu diadakan mufrodat, kayak ngaji Al-Quran, belajar tajwid, makhrajul hurufnya. Bagus juga sih Kak. Terus kalau kakak? Dan kegiatan per minggunya tuh ada aja Kak, kayak misalnya ta'alim Quran dan building karakter, terus sama kayak kita muhadharah. Jadi kayak secapek-capeknya kita di sini, ada itu hiburan kita seperti kayak muhadharah diadakan di setiap malam Sabtu. Sabtu itu. Ya. Terus kakak ini lupa tadi ya pemirsa. Kita lupa nanyanya. Alumni dari mana aja nih? Oh, alumni. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Marbau di Labuhan Batu Utara. SMA ya, SMA ke Ma'had Al-Jami'ah. Terus Saya dari Pondok Pesantren Al-Hakimah Paringgonan, letaknya itu di Padang Lawas Kak. anak pesantren udah biasa. Pesantren kan tentu udah biasa ya kan? Terus kegiatannya itu kan kadang membuat kita jengkel gitu kan? Iya, Kak. Kegiatannya kadang pastilah kalau di Ma'had itu ada hukuman-hukuman tertentu gitu. Jadi dalam hukuman itu ada nggak yang merasa membuat hatinya berkecil hati atau merasa jengkel terhadap hukuman tersebut? Terkadang ada sih Kak, kayak kita tuh kayak di Ma'had itu kan ada sih tuh Kak, kita buat ikobah tuh kan, ikobah kayak ibadah, keamanan, kebersihan, bahasa. Terkadang kayak saya sendiri kan Kak, saya bukan orang sini. Ya, Terus ya. saya tuh nggak pernah tuh pakai bahasa Batak ya kan Ya. kita pakai bahasa Batak Ya, ya sama. ya. Terus tibanya kita dibuat nama kita apa? Merasa kaget, kayak terzolimi kali gitu Kak. Sementara kita nggak pernah bahasa Batak. Cuman di balik itu ada plus minusnya juga. Oh ya udahlah, berarti nanti saya dapat mufrodat lebih banyak kan? Karena didapat iqamah itu kita dapat mufrodat, disuruh hafal mufrodat. Oh, jadi kalau misalnya kita itu dihukum di Ma'had ini, kalau kita dihukum berarti kita itu dilatih untuk belajar bahasa lagi. Berarti kalau kita dihukum itu memperpintar diri kita juga. Ya, makin memperpintar. Iya. Terus kalau kakak gimana? Kalau saya Kak, yang paling memberatkannya itu, tapi lebih sukanya juga di bagian bahasa. Karena saya juga orang Batak ya, pernah dari Padang Lawas.
otomatis selalu terbawa-bawa itu bahasa Bataknya. Tapi di balik itu semua, oh berarti saya kedepannya jangan pakai bahasa Batak lagi. Tapi di balik itu juga sama juga kayak dibilang saudara tadi, di baliknya mufradat tadi, kesalahan berbahasa tadi, berarti kosakata saya bertambah lagi, baik itu bahasa Arabnya sama bahasa Inggrisnya gitu. Ya, tadi kan kata kakak nggak boleh bawa Android ke asrama. Jadi kan tugas anak mahasiswa itu kebanyakan itu di dalam kayak handphone itu adalah dunia kita gitu kan, dunia kita sebagai anak milenial zaman sekarang lah gitu kan. Jadi kalau kakak ngerjakan tugas itu gimana? Nyari referensi seperti yang saya bilang tadi kak, nyari referensi di perpustakaan, karena perpustakaan UIN Syahada itu menyediakan fasilitas dan memfasilitasi kita seperti internet, di situ ada juga komputer dan buku-bukunya itu juga banyak kak dan melengkapi kebutuhan kita. Jadi sebenarnya tidak dipersulit sih di sini. Jadi kayak oh di balik kita nggak boleh bawa Android itu ternyata kita juga difasilitasi gitu. Berarti Ma'had masih menggunakan kertas gitu untuk mengerjakan tugas, tulis tangan buat makalah. Nggak ada keluhan gitu? Kalau keluhannya itu biasanya buat makalahnya itu kak, bagian berkelompoknya itu kan biasanya kan kak beda-beda asrama, karena dari satu ruangan itu pasti beda asrama gitu. Terus yang paling susahnya itu buat bagi tugasnya. Nggak mungkin cewek sama cowok ketemuan gitu. Kita kan anak Ma'had di sini, jadi cewek sama cowok itu beda asrama. Jadi yang paling susahnya itu bagian mengerjakan kelompok yang bermakalah gitu kak. Tapi kan kalau mengerjakan tugas kita juga di Ma'had ini pastilah bisa dikerjakan di perpustakaan. Di perpustakaan kan, perpustakaan apalagi perpustakaan UIN Syahada Padang Sidimpuan udah terakreditasi A. Jadi UIN Syahada Padang Sidimpuan ini memiliki perpustakaan yang berakreditasi A. Jadi jangan ragu lagi untuk gabung ke KPI UIN Syahada Padang Sidimpuan. Oke, lanjut lagi. Jadi gini kak, di asrama kan pasti beberapa bulan ini ada keluh kesah, ada rasa rindu maupun rasa ingin bertemu dengan seseorang yang di sana namun tidak bisa dipertemukan dengan pandangan mata gitu kan. Oke, iya kan. Jadi apa sih keluh pesan dan kesan? Kalau di keluh kesahnya dalam rindu itu pasti ada, atau apalagi kalau soal orang tua, kalau setiap teleponan, mak rindu, gimana mau dibuat nak, kamu lagi sekolah gitu, dibilangnya selalu gitu. Terus kalau di situ dibilangnya gini, bagus loh nak kalau sekolah di situ juga, kan kamu diajarkan juga di sana katanya kayak merantau gitu, karena saya orang jauh juga ke sini. Berarti di Ma'had Al-Jamiah itu masih difasilitasi dengan handphone yang zaman dulu. Handphone yang zaman dulu gitu. Kalau kami bilang wow, mengenang masa lalu dong. Kalau kayak gitu. Nostalgia masa lalu. Sebenarnya nostalgianya pantasnya sama orang tua kita kan. Ini diulang untuk anaknya lagi gitu. Tapi itu kan bermanfaat juga untuk kita kan. Jadi kalau misalnya pesannya untuk kedepannya itu Ma'had Al-Jamiah itu gimana? Jangan pernah nyesal buat masuk Ma'had, karena di Ma'had itu juga kita belajarnya semuanya situ kita pelajari. Kayak contohnya bagian kedisiplinan, bagian berbahasa juga, terus bagian kebersamaannya juga di situ diajarkan juga. Kalau yang di apanya, bagian yang disyukuri itu di cuma Ma'had Al-Jamiah ini aja. Di Ma'had yang kedua kali ya kak ya. Yang kedua di Indonesia yang mengadakan Ma'had. Terus tentu sekali. ini juga bimbingan yang bagus juga buat kita remaja. Di sini kita belajar kedisiplinan, sopan santun, akhlak juga diajarin. Terus yang di bagian yang kita suka itu di bagian bahasanya juga, bagian mengajinya juga. Dan lebih tepatnya kalau kita di Ma'had kita lebih diatur kak, teratur. Jadi kalau misalnya kita tidak berma'had, otomatis kita itu kayak udah kosan lah ya kan kak. Kita nggak bisa mengatur jadwal kita, menghandle kegiatan kita, mengapa kita, bahkan lebih parahnya kita bakal lupa sama ibadah. Dan untungnya di sini kita diajarin bahasa, kita diajarin untuk cara beribadah yang baik, dan kita lebih banyak mendekatkan diri dengan orang-orang yang berbeda-beda. Jadi salah ya anggapan orang di luar sana yang Ma'had Al-Jamiah itu hukumannya seperti ini, aturannya seperti ini. Tapi dari jawaban kakak-kakak tadi, menurut saya sebagai
orang yang belum pernah merasakan ma'had itu mungkin suatu hal yang tertarik untuk merasakannya juga di situ kan. Karena dari jawaban tadi itu saya merasa mengikuti alur dari cerita tersebut, di mana dia waktu dia di Koba, di mana dia waktu dia jadwal-jadwal keseharian gitu kan. Jadi menuntut ilmu itu lebih fokus pada ibadahnya, lebih fokus pada kesabaran, keikhlasan diri kita gitu kan. Begitulah cakap-cakap kita sedikit tentang Ma'had Al-Jami'ah UIN Sahadah Padang Sidimpuan, di mana bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka akan menanggung pedihnya kebodohan. Saya Nur Hidayah dari podcast KPI UIN Sahadah Padang Sidimpuan, profesional berdaya saing global. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.